Page 8. Liburan bersama kedua sahabat biru. Sebagai perantau, Insa dan Nuri ingin mengenal kota Yogyakarta lebih dalam lagi. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk minta diajak berwisata oleh si penduduk asli Jogja, Biru. Nimas memilih sebuah objek wisata alam untuk tujuannya kali ini. Berbekal pengetahuan dari internet dan rasa percaya dirinya, Nimas berhasil membawa kedua sahabat biru itu bersenang-senang. Tentu saja diselingi beberapa candaan dan godaan khusus untuk Insa. Rupanya Nimas masih kukuh untuk mendekatkan Insa dan Biru. Namun ada satu hal yang tak pernah Nimas ketahui tentang hubungan percintaan Biru, hingga sebuah singkat yang dikirim oleh Biru sampai. Makin hari Nimas makin gencar membuat Insa merinding. Ada saja tingkahnya membuat kedua sahabat biru itu merinding dan geleng-geleng heran. Sejujurnya Insa dan Nuri merasa akhir-akhir ini Biru sadis sedikit berbeda. Namun mereka berdua tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Menurut Biru jadi lebih ceria dibanding biasanya dan jadi sedikit lebih cerewet. Padahal tak biasanya Biru itu banyak bicara. Mbak, hari Sabtu ini perkuliahan mereka cukup santai. Hanya ada 2 mata kuliah hari ini dan semuanya di pagi hari. Jadi setelah istirahat makan siang ini mereka memutuskan untuk berlama-lama di kantin kampus. Apa Insa? Perhatiin deh Mbak, si Biru. Insa menunjuk ke arah depannya membuat Nuri harus membalik badan untuk mengikuti telunjuk Insa. Ada sosok biru di sana berdiri di belakang beberapa mahasiswa lain yang tengah mengantar sebuah minuman. Padahal aku cuma bercanda minta itu Taiti. Kok dia mau sampai antar begitu? Biasanya ogah. Makanya kamu jangan minta macam-macam. Aku tuh bercanda aja tadi Mbak. Biasanya kalau Insa sudah mulai merepet mintanya itu, Biru akan langsung memintanya diam. Namun kali ini bukannya diminta diam, Biru malah menuruti apapun yang diminta Insa, membuat gadis itu merasa tidak biasa. Emangnya belakangan ini Mbak Nuri gak ngerasa aneh sama si Biru? Aneh gimana sih Insa? Jadi cerewet banget sekarang, terus senyum-senyum mulu. Kan malah bagus lah. Enggak Mbak, itu malah aneh. Apanya yang aneh? Sebuah suara mengejutkan Insa. Tiba-tiba saja laki-laki itu sudah berdiri di belakangnya lengkap dengan segelas Thai tea. Insa menoleh ke belakang. Nimas berjalan memutar dan duduk di depannya di samping Nuri. Apa yang aneh? Insa menggeleng tanpa suaranya. Mana Thai tea-nya? Tangannya menjulur ke arah minuman yang dibawa. Mana Biru? Namun Nimas malah menarik kembali minuman itu menjali Insa. Ih jahil banget sih, lucu banget kamu. Insa melotot kaget, Nuri juga. Dan Nimas si penyebab melototnya kedua wanita itu hanya nyengir tanpa dosa sambil menyeruput minuman itu sebelum dioper ke arah Insa. Nuri kembali menatap ke arah Insa yang sedang bersungut-sungut. Sebenarnya Nuri paham dengan maksud Insa saat ia bilang kalau akhir-akhir ini perlakuan Biru padanya berbeda. Nuri paham. Nuri juga penasaran kenapa Biru bersikap seperti itu pada Insa. Namun Nuri bersikap tenang dan tak ingin gegabah menyimpulkan. Hari Minggu pagi, hari yang tepat untuk bermalas-malasan di kos. Terlebih lagi mahasiswa seperti Nuri dan Isa. Mereka tinggal jauh dari kota ini. Nuri berasal dari Kalimantan, sedangkan Insa berasal dari Bandung. Hanya Biru yang berasal dari kota ini, kota yang dijuluki kota pelajar dengan segala keindahannya, kota Yogyakarta. Insa dan Nuri tinggal di tempat kos yang sama, namun beda kamar. Kamar Insa ada di lantai 2, kamar Nuri ada di lantai 1. Sedangkan Biru tinggal di rumah dengan kedua orang tuanya. Pagi Bu, Pak, sapa Nimas sama kepada kedua orang tua Biru yang tengah memotong beberapa tanaman yang sudah mulai mencuat ke sana kemari. Loh, kok sudah bangun Ru? Ucap sang bapak sambil mengoper gunting rumput besar yang beliau bawa ke tangan ibu. Nih Bu, ya kan ini udah pagi Pak, masa tidur terus? Alah, biasanya sampai siang juga masih molor. Ini suara ibu Biru, nada suaranya syarat anak rasa kesal karena putra ibunya itu kerap bangun kesiangan. Tenang Bu, mulai sekarang Biru gak akan bangun siang lagi. Gak percaya Ibu, udah sering kamu bilang gitu, nyatanya tetap aja. Sudahlah Bu, Biru tuh kan malamnya begadang ngerjain tugas kuliahnya, ya sudah biarin. Bapak itu selalu saja belain Biru. Ternyata begini keluarga Biru. Nimas jadi paham alasan betapa bahagianya Biru saat bercerita tentang keluarganya. Lah kok bapak sama ibu malah berantem? Iya gara-gara kamu.
Sang ibu kembali menyerahkan gunting rumput itu ke arah bapak dengan gerakan sembarang. Nih pak, dah ibu mau belanja dulu ke depan. Pelan-pelan dong bu, bayar tahu. Ayo bapak mau sarapan apa? Bapak pengen sayur sop aja bu, yang simpel. Iya biru, kamu mau apa? Mau rambutan dong bu. Bapak ibunya kompak melotot ke arah Nimas. Nimas panik mendapat tatapan penuh tanya begitu. Apa ia sudah berbuat kesalahan? Kenapa bu? Sejak kapan kamu doyan rambutan, Ruh? Oh, Nimas baru ingat, Biru tidak suka makan rambutan. Melihat buahnya saja, Biru akan langsung cemberut. Sedangkan Nimas gadis itu suka sekali dengan rambutan. Semua orang tahu Nimas pencinta rambutan. Bercanda. Bagus, alasan cukup membuat ibunya menghela napas dan tidak bertanya macam-macam lagi. Jangan pulang malam-malam. Di meja makan, Ibu Biru memasang wajah galak pada putranya yang baru saja berpamitan untuk pergi bersama kedua sahabat wanitanya. Iya bu, sorean kalau udah selesai langsung pulang kok. Lagian hari libur bukan istirahat di rumah malah main. Sudahlah bu, lagian Biru udah gede gini, masa mau main aja nggak boleh. Demi apapun Bapak Biru adalah bapak paling perhatian sedunia. Nimas sampai tak percaya sekaligus iri. Assalamualaikum, berangkat dulu. Nimas mencium kedua tangan orang tua Biru dan bergegas pergi dengan sepeda motor bebeknya menuju tempat kos Nuri dan Insa. 3 hari lalu Insa merengek minta diajar libur dan Nuri tidak melarangnya. Maka Nimas pikir menuruti kemauan Insa bukanlah hal yang salah. Terlebih lagi mereka berdua sudah pusing akan suasana kota dengan banyak kendaraan dan bangunan-bangunan tinggi. Maka Nimas dengan berbekal internet menyarankan mereka membawa kedua sahabat biru ini ke sebuah air terjun. Namanya air terjun Sri Gedok, terletak di kawasan Gunung Kidul, membuat mereka harus menghabiskan perjalanan sekitar 1,5 jam dari pusat kota. Sejujurnya Nimas juga belum pernah ke sana. Ia hanya mendalami karakternya sebagai Biru, seorang lelaki asli Jogja. Jadi Nimas dengan penuh percaya diri meyakinkan kedua sahabat Biru agar menyerahkan semua kepadanya. Hari ini Nimas yang akan menjadi pemandu mereka. Biru lama. Begitu Nimas sampai di depan gerbang tempat kos Insa dan Nuri, ia melepas helm menyembunyikan wajah manis Biru. Kangen ya, Dih. Nimas turun dari motor bebeknya, standar miring motor itu. Sana masukin Ruh, jadi jangan dikunci double, aman kok. Nuri menunjuk bagian parkir yang kosong di halaman kos mereka. Oke mbak. Nimas memarkir motor itu sesuai arah Nuri. Dah yuk berangkat. Bentar Ruh, pesen gokar dulu. Loh kok gokar? Bukannya kita mau naik bis aja, ribet Ruh kalau naik bis. Nimas mendengus kesal, sudah semalaman ia menghafal rute dan nama bis yang mereka gunakan untuk pergi ke air terjun itu. Gimana mbak? Nimas bertanya pada yang paling dewasa, yang paling bijak di antara keduanya. Bener juga sih Ruh, kalau naik bis ribet. Nanti mau masuk lokasi masih harus naik kendaraan kecil juga. Kalau naik mobil lebih simpel. Ya udah deh mbak, ngikut aja. Ya nggak usah manyun gitu dong mulutnya, kata Insa sambil menepuk punggung Nimas agak keras. Plak plak. Dan dibalas oleh yang bersangkutan. Plak plak. Insa malah menepuk. Plak plak. Udah dong, capek lihat kalian ribut terus. Insa duluan loh. Nimas nunjuk heboh karan Insa dengan tunjuk kanan. Dan hanya dibalas cengiran oleh gadis Bandung itu. Tuh datang mobilnya. Nuri melambitkan tangan pada sebuah mobil hitam yang menghampiri mereka. Atas nama Insa, si pengemudi membukakan kaca mobilnya, memastikan bahwa 3 mahasiswa ini adalah penumpangnya. Ya mas, Gunung Kidul ya. Nuri sudah siap melangkah saat kepalanya menoleh ke belakang dan mendapati Insa dan Biru masih berperang lewat tatapan mata. Ya Allah, udah dong, berangkat gak nih? Berangkat mbak, berangkat, maaf. Insa beralih memutari mobil dan membuka pintu belakangnya, masuk dan duduk di sebelah kanan, di belakang si pengemudi. Kemudian disusul Nuri yang membuka pintu sebelah kiri. Mbak bentar, kenapa Ruh? Aku yang duduk di belakang boleh? Oke. Nuri maju membuka pintu depan dan duduk di samping kemudi, dan Nimas membuka pintu belakang kemudian duduk di samping Insa. Lah kenapa jadi Biru? Udah terima aja. Nggak mau, Mbak Nuri kok di depan. Udah diam sah. Nuri menoleh dari kursi depannya. Jangan ribut terus kalian. Dan dibalas angkutan kompak dari keduanya. Temennya ya mbak. Nuri sedikit terkejut saat sang pemudi bertanya ke arahnya. Iya anak-anak saya itu mas. Perjalanan 1,5 jam itu terasa begitu menyenangkan, melewati berbagai rute bagi Insa dan Nuri.
Sebenarnya baru juga bagi Nimas, tapi sebagai seorang biru lelaki asli Jogja, dia tak boleh tampak terkejut dengan pemandangan luar biasa yang mereka lewati. Wah, sejuk banget gak sih jalannya? Iya kan Mbak? Insa berdiri dari kursi belakang, badannya menjulur ke depan sampai kepalanya ada di antara kursi kemudi dan kursi Nuri. Ya sejuk banget, tapi ini badannya jangan molor-molor ke sini juga. Insa menarik tubuhnya ke belakang, kembali duduk dengan anteng di samping Nimas. Biasa aja padahal, Nimas menimpali ucapan Insa. Iya ya, biru laki Jogja yang udah menjelajahi seluruh Jogja. Sini aku mau sungkem. Kalimat Insa penuh penekanan dan sindiran. Yang disindir hanya nyengir mengiyakan. Kalimat iya dong, keren kan? Enggak sih, ye. Dimas memukul pundak Insa pelan. Bentar, biasanya kalau diusap kepala kan cewek gampang baper. Sebuah ide gila muncul di otak Nimas. Ia pernah merasa tersipu saat seorang laki mengusap kepala dan kini ia penasaran bagaimana dari sudut pandang laki-laki. Jadi ia ulurkan tangan biru menuju kepala Insa. Si Insa membulatkan mata saat tangan besar itu mendarat tepat di ujung kepalanya. Semburat merah muda muncul saat tangan itu mulai mengusap pelan. Insa merona. Ia tersipu sekaligus menerka apa maksud sahabatnya ini. Sedangkan Nimas tampak menikmati pemandangan di depannya. Seakan-akan dirinya juga tersipu saat mendapatkan perlakuan serupa. Tak ingin terlarut, Insa mengepaskan paksa tangan itu dari kepala. Apaan sih Ru? Kenapa? Malu ya? Ih, merah gitu mukanya. Diam. Nuri yang ada di depan berdiam cukup keras sampai menarik perhatian keduanya. Nuri melihat semuanya, bukan hanya Insa. Rupanya gadis itu juga merasa keanehan atas sikap biru barusan. Wisata air terjun Sri Gedok, salah satu objek wisata andalan warga Gunung Kidul. Wisata alam dengan pemandangan sejuk yang luar biasa, mampu menghilangkan penat siapa saja yang datang. Air terjun yang terletak di tepi Sungai Oyo ini tak pernah sepi pengunjung. Setelah melewati 1,5 jam perjalanan, Nimas dan kedua sahabat biru sampai juga di tempat ini. Mobil yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan warung makan dan pergi setelah Nuri menyelesaikan transaksi. Mau langsung atau ke WC dulu, tawar yang tertua. Aku ke WC dulu, Mbak. Insa kemudian berjalan ke arah kamar mandi yang ada di samping warung. Nuri menunggu di depan warung dan Nimas mengikori Insa sampai di depan pintu kamar mandi. Kok ngikut? Ya kan aku juga mau masuk. Dibaca dong ganteng, kamar mandi wanita. Insa menunjuk tulisan di depan pintu kamar mandi dan mengejanya di depan muka Nimas. Hampir saja Nimas lupa kalau saat ini dirinya adalah seorang laki. Kemudian Nimas berbalik menuju kamar mandi yang ada seberang yang beruruskan kamar mandi laki-laki. Masa harus lihat mas pipis lagi? Nimas bergumam pelan sambil melangkah dengan kesal. Biar bagaimanapun dirinya seorang wanita tidak akan nyaman saat melihat lelaki asing buang air kecil di kamar mandi umum. Pemandangan air terjun yang luar biasa sejuk menyapa ketiga mahasiswa itu. Percikan air yang mengenai badan mereka terasa begitu menyejukkan. Pengen nyebur rasanya. Nimas sudah dengan ancang-ancangnya ingin menceburkan diri ke air yang bening di bawahnya. Alah, emang berani kamu, Ruh? Nimas menoleh tak percaya ke arah Nuri. Bagaimana mungkin lelaki seperti biru tak berani menyeburkan diri ke dalam air? Emang biru gak berani mbak nyebur begini? Tanya Nimas polos pada Nuri yang dihadiri tatapan bingung dari keduanya. Hah? Insa berteriak heboh, merasa sahabatnya kini makin aneh. Gimana sih Ru? Maksudnya ya jelas berani dong mbak, aku kan biru gitu. Tanpa pikir panjang, Nimas menceburkan tubuh ringan biru ke dalam air. Lebih cepat lebih baik agar kedua kawannya itu makin tak merasa keanehan. Seger banget. Ayo kalian nyebur juga dong. Iya ya sabar, ucap Insa sambil melepas sepatu dan kaos kakinya. Ayo mbak. Nuri sudah siap dengan pelampung ia sewa. Nuri sedikit tidak bersabar dengan air, jadi agar tidak ada kejadian tidak diinginkan, lebih baik ia play safe. Ketiganya larut dalam permainan mereka, saling tertawa satu sama lain menikmati momen yang luar biasa indah ini, mengabaikan semua permasalahan yang mungkin mereka punya, termasuk Nimas yang mengabaikan ponselnya yang dari tadi berdering. Mendadak ada sebuah panggilan masuk. Tak kunjung diangkat, si penelpon mengirim pesan dari biru. Nimas, aku meminta tolong 2 hari lagi temui seseorang di Sekaten. Setidaknya masih 2 hari lagi. Semoga saja Nimas tidak lupa untuk mengecek ponselnya beserta
Pesan dari Biru.